Semangat hari Minggu. Ya, shalom Bapak Ibu sekalian semuanya, baik yang ada di YouTube channel, di Zoom, yang ada di Amerika Serikat maupun di Indonesia. Ya, senang sekali melihat wajah-wajah daripada Bapak Ibu sekalian, juga membaca daftar nama yang hadir pada hari ini. Saya percaya setiap kita disenangi, dicintai oleh Tuhan, dan akan diberkati dengan kehadiran Tuhan dan kebenaran firman Tuhan. Nah, Bapak Ibu sekalian, di bulan November ini, subtema kita adalah hikmat. Bersama saya ucapkan hikmat. 2, 3, hikmat. Lebih keras lagi, 2, 3, hikmat. Ya, saya beri judul renungan saya pada hari ini adalah hikmat sorgawi. Bersama saya ucapkan hikmat sorgawi, 2, 3, hikmat sorgawi. Ya, minggu lalu kita sudah belajar ada 2 macam hikmat. Yang pertama, hikmat yang dari atas atau hikmat sorgawi. Yang kedua, ada hikmat dari dunia yang sumbernya dari hawa nafsu manusia dan sumbernya juga dari setan dan iblis. Ingat, kalau iblis, maka kita tahu sifat dari iblis datang untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Di Cianjur kita sedang berduka cita karena ada gempa bumi dan yang meninggal ada kurang lebih 320 sekian orang. Banyak bangunan runtuh, Bapak Ibu sekalian. Tetapi di tengah-tengah suasana duka itu ada juga yang namanya pencuri, ya. Jadi pencuri-pencuri itu masuk ke rumah-rumah yang sudah runtuh itu untuk mencuri barang-barang yang bisa dicuri. Dan pejabat pemerintah bilang begini, mencuri itu dosa, ya. Dan itu juga dikatakan oleh Alkitab, mencuri itu adalah dosa. Dan kemudian dikatakan lagi, selain mencuri itu dosa, kalau kamu mencuri di tengah-tengah bangunan yang runtuh, nanti kamu juga bisa ketimpa bangunan yang runtuh. Ya, tapi saya mau gambarkan begini, yang namanya pencuri itu coba, dia tega banget ya. Ada keluarga yang sedang berduka, kesusahan, ada keluarga yang mati, yang cacat, yang sakit karena gempa. Pencuri itu nggak mau mikirin gitu. Yang penting aku, diriku, dan saya. Ya, yang penting aku ini puas. Ya, yang penting aku senang. Yang dipikirin dirinya sendiri. Nah, hikmat yang dari dunia itu akan seperti itu. Nah, kita nggak akan belajar seperti itu. Kita akan belajar hikmat surgawi. Karena kita nggak perlu belajar uang palsu, kita cukup dengan mengetahui uang asli, maka kita akan tahu mana yang palsu. Ketika kita mempelajari hikmat surgawi, maka kita juga akan tahu dengan sendirinya mana hikmat yang dari dunia, hikmat yang dari nafsu, dan hikmat yang dari setan, ya. Nah, hari ini mata dunia sedang tertuju kepada sepak bola dunia, ya, yang ada di Qatar, negeri Arab, ya. Saya akan tampilkan sebuah gambar terlebih dahulu. Ini gambar daripada Cristiano Ronaldo, ya, diambil hari Kamis kemarin ketika Cristiano Ronaldo sebagai kapten tim nasional Portugal, ya, berhadapan dengan negara Ghana. Yang menarik begini, Cristiano Ronaldo memegang tangan anak kecil yang bernama Ibrahim. Kalau saya nggak salah ingat, Ibrahim itu masih kelas 5 SD sekolah di Qatar, ya. Dia orang Indonesia, Bapak Ibu sekalian, ya. Nah, Cristiano Ronaldo ini sebagai apa ya namanya, Instagram, ya, dia apa ya, Instagram, ya, pokoknya dia kan main Instagram nih, followernya itu 500 juta orang. Ditulis bahwa dia adalah manusia pertama di dunia yang followernya sampai 500 juta orang.
Dan apa yang dilakukan Cristiano Ronaldo, karena dia senang sekali karena Portugal itu menang 3-2 atas Ghana, maka di Insta story-nya salah satunya ada momen seperti ini. Ibrahim, anak dari Indonesia, digandeng tangannya oleh Cristiano Ronaldo. Wah, jadi sekarang Ibrahim ini turut jadi terkenal. Semua media yang ada di Indonesia, media cetak maupun media sosial, di TV-TV, di televisi, memuat gambarnya Ibrahim. Gara-gara Ibrahim tangannya digandeng oleh Cristiano Ronaldo. Tapi saya nggak tahu nasibnya akan berubah semakin baik atau apa, itu nggak tahu ya. Tapi ayat emas kita, Mazmur 20 ayat yang ke-7, ayat emas di tahun 2022 yang berkata, sekarang aku tahu bahwa Tuhan memberi kemenangan kepada orang yang diurapinya dan menjawabnya dari sorganya yang kudus dengan kemenangan yang gemilang, gilang, gemilang oleh tangan kanannya. Ya, perhatikan tangan kanannya. Tangan kanan Tuhan itu yang memberikan kemenangan yang gilang gemilang kepada setiap kita, anak-anak Tuhan yang diurapi oleh Tuhan. Bicara soal tangan, Bapak Ibu sekalian, di dalam doa fajar, ya, saya seringkali menyebutkan begini, Tuhan, biarlah tangan kananmu yang ditulis di Mazmur 20 ayat yang ke-7. Dan biarlah tanganmu Tuhan yang ditulis di dalam Yesaya 41 ayat 10. Dan tanganmu Tuhan yang ditulis di dalam doa Yabes diulurkan kepada kami, anak-anakmu yang ada di ruangan Zoom, YouTube channel dari gereja BMC ini. Tuhan memperluasnya, Tuhan memberkati berlimpah-limpah. Nah, Bapak Ibu sekalian, ada jaminan tangan Tuhan membuat nasib kita berubah. Ya, kalau Ibrahim tadi nasibnya berubah, sedikit terkenal, ikut terkenal ya, dengan Cristiano Ronaldo. Saya nggak tahu ke depannya bagaimana, tapi tangan Tuhan itu merubah nasib kita sehingga kita akan mengalami kemenangan yang gilang gemilang. Nah, Bapak Ibu sekalian, di tahun 2022 ini, sebelum kita akhiri, maka kita membutuhkan hikmat sorgawi. Sehingga apa yang dicanangkan jadi visi kita, mengalami kemenangan gilang gemilang itu, boleh dicapai, boleh terjadi dalam hidup kita semua. Ya, minggu lalu saya sampaikan tentang hikmat yang membawa kepada kemenangan. Nah, hari ini apa yang disebut dengan hikmat sorgawi? Mari kita baca terlebih dahulu dari kitab Yakobus pasal yang pertama ayat yang kelima dari terjemahan AMD atau Alkitab yang mudah dimengerti. Apakah ada di antara kamu yang membutuhkan hikmat? Mintalah itu kepada Allah. Ia murah hati dan senang memberi kepada setiap orang. Ia akan memberi hikmat kepadamu. Ayat ini, Bapak Ibu sekalian, luar biasa. Dikatakan bahwa Tuhan senang memberi kepada setiap orang yang meminta kepadanya, yaitu meminta hikmat. Kalau kita minta hikmat kepada Tuhan, pasti kita akan memperoleh yang namanya hikmat. Sekali lagi, ayat ini berkata bahwa Tuhan suka memberikan hikmat kepada orang yang minta kepada Tuhan yang namanya hikmat. Dan Tuhan memberikannya dengan murah hati. Kalau Bapak Ibu pernah ingat, Tuhan bilang gini, kalau anakmu lapar,
minta roti, kamu nggak akan berikan batu. Kalau anakmu minta ikan, kamu nggak akan berikan ular. Kalau kamu yang jahat tahu memberikan yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapa di sorga. Dan firman tadi, Bapak Ibu sekalian, ini Tuhan sendiri yang berbicara. Kalau kita minta hikmat, maka Dia akan memberikan hikmat kepada kita. Nah, pertanyaannya, ya, hikmat itu apa? Sebab nanti kalau kita salah membayangkannya, salah mengerti tentang hikmat itu, ketika diberikan kepada kita, loh, ini tah yang namanya hikmat, kita akan terkaget-kaget ya. Saya pernah makan di sebuah restoran dan kemudian karena tidak mengenal makanannya, maka kemudian kami pesan satu menu ya. Dan keluarlah makanan itu ya. Dan kami protes kepada pelayannya. Saya nggak pesen ini. Jadi Bapak pesen apa? Saya pesen menu yang nomor ini. Pelayannya bilang apa? Ya kan? Ya yang nomor itu ya ini makanannya Pak. Coba ya kan pesan makanan tapi nggak tahu apa yang dipesan, pakai komplain lagi ya kan, salah yang dikeluarkannya, kan bikin malu ya. Kita minta hikmat kepada Tuhan ya kan, tahu nggak hikmat itu apa ya kan. Nah, hikmat itu apa ya, setelah beberapa minggu memikirkan, merenungkannya, akhirnya hikmat itu begini, Bapak Ibu sekalian, yang namanya hikmat sorgawi, ya. Ini mari kita akan baca bersama-sama ya. Ini yang disebut dengan hikmat sorgawi. Hikmat sorgawi adalah kemampuan untuk memandang dan bertindak dengan cara Kristus. Saya baca bersama-sama 2, 3. Hikmat sorgawi adalah kemampuan untuk memandang dan bertindak dengan cara Kristus. Ada memandang, ada bertindak. Kalau kita salah cara memandang sesuatu, pasti nanti tindakannya salah. Jadi cara pandang kita terhadap sesuatu itu penting, karena itu akan menentukan tindakan-tindakan kita selanjutnya. Jadi hikmat sorgawi adalah cara memandang dengan memakai mata Kristus. Ya, kalau kita memandangnya dengan mata Kristus, maka nanti tindakan-tindakan yang kita ambil itu sesuai dengan Kristus. Tapi kalau cara pandangnya salah, nanti tindakan-tindakan yang diambil itu adalah salah. Yang pertama, hikmat sorgawi itu dasarnya adalah kasih. Bersama saya ucapkan, hikmat sorgawi dasarnya adalah kasih. 2, 3, hikmat sorgawi dasarnya pasal 4 ayat yang ke-16 berkata, Allah adalah kasih. God is love. Ya. Maka itu Bapak Ibu sekalian, kita tahu kasih yang namanya dari sorga, kasih Tuhan, dia memandang dosa begini. Ya. Dosa adalah dosa. Kasih itu tidak pernah menoleransi dosa. Sekali lagi, kasih memandang dosa adalah dosa. Kasih memandang dosa itu adalah hal yang menjijikkan. Yang namanya kasih itu zero toleransi terhadap dosa. Mari kita lihat Kristus, ya. Kristus memandang orang yang berdosa seperti apa? Dia mengasihi orang berdosa, tetapi dia tidak mengasihi dosa itu. Ya, maka itu Yesus mati di atas kayu salib untuk menanggung hukuman daripada dosa itu. Orang yang berbuat dosa itu kan seharusnya dihukum, ya.
Maka hukuman yang seharusnya ditimpakan kepada orang berdosa, maka itu ditanggung oleh Kristus, ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, prakteknya dalam kehidupan sehari-hari itu begini, Bapak Ibu sekalian. Jadi waktu saya hidup di dalam dosa, hidup dalam perzinahan, dalam perselingkuhan, ya, itu saya tinggalkan istri, saya tinggalkan anak-anak. Waduh, Ibu Yongki itu marahnya luar biasa. Ya, dia marah, dia jijik, dia frustrasi, ya, dan macam-macam, ya, emosinya muncul, Bapak Ibu sekalian, ya. Dia muncul macam-macam emosi yang seperti itu. Tetapi pada akhirnya Bapak Ibu sekalian, dia melihat saya bukan lagi sesuatu makhluk yang menjijikkan, Bapak Ibu sekalian, tapi akhirnya jatuh belas kasihan. Ya, jatuh belas kasihan, dia bilang gini, aduh kasihan ya, suamiku hidup di dalam dosa. Maka itu aku harus rebut kembali suamiku agar supaya suamiku ini tidak masuk ke neraka. Nah, ini cara pandang Bapak Ibu sekalian, ya. Sehingga karena memandangnya dengan kacamata Kristus, seperti Kristus memandang orang berdosa, dia mau menyelamatkan orang berdosa. Yesus sudah datang ke dunia kan bukan untuk menghukum orang berdosa. Dia datang ke dunia mencari orang yang berdosa, agar orang berdosa itu diselamatkan. Maka sejak saat itu, Bapak Ibu sekalian, Ibu Yongki terus bagaimana dia menaburi kasih. Sebab Alkitab berkata, kasih itu menutupi segala pelanggaran, ya. Maka itu Bapak Ibu sekalian, kalau kita pernah ingat peristiwa bagaimana Salomo, ya, Salomo itu waktu masih muda dikatakan waktu dia menjabat jadi raja dia cinta akan Tuhan luar biasa. Orang yang cinta akan Tuhan, maka dia akan tertransfer cintanya Tuhan. Orang yang mengasihi Tuhan akan tertransfer kasihnya Tuhan. Sehingga hikmat yang dimiliki oleh Salomo itu, yaitu hikmat sorgawi. Waktu ada dua orang ibu itu berebutan anak, ya, maka kemudian Salomo dengan hikmatnya dia bilang, ayo sekarang anak ini diparuh dua aja, ya, kan dua ibu ini sama-sama mengakui anaknya, ya, tetapi ibu yang satu dia bilang, jangan raja, jangan dibelah anaknya, biar ini diberikan aja kepada dia, ya. Dan Salomo tahu ibu ini penuh dengan kasih, ya, dan dia adalah ibu daripada anak itu, sehingga anak itu diberikan kepada ibu itu. Maka itu Bapak Ibu sekalian, di dalam menghadapi apa? Baik di dalam pekerjaan, di dalam keluarga, di dalam rumah tangga, ya, pergunakan hikmat yang dari sorga, dasarnya kasih. Kalau kita melihat semuanya dengan kacamata kasih, maka tindakan kita pasti tidak akan salah, ya. Itu yang pertama, Bapak Ibu sekalian. Kemudian yang kedua, hikmat sorgawi itu tahu prioritas yang benar. Ya, bersama saya ucapkan, hikmat itu tahu prioritas yang benar. 2, 3, hikmat itu tahu prioritas yang benar. Matius 6 ayat 33 berkata, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Ini Yesus sendiri berkata, bahwa kalau kita mencari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Dengan kata lain, Tuhan Yesus bilang gini, bahwa banyak hal yang penting di dalam hidupmu ini, tapi yang paling penting dari semua yang penting itu, kamu itu harus mencari kerajaan Allah. Maka
nanti semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Saya nggak pernah lupa dengan khotbah daripada William Renner. Dia bilang begini, kalau sesuatu kamu anggap penting, ya kan, maka kamu pasti punya waktu ya untuk menghadiri, mengadakan, mewujudkan apa yang kamu anggap penting. Kami kemarin baru pulang retret dari Maryland, ya. Hampir 50 orang dari New York peserta retret, ya kurang lebih sekitar 350 orang dari New York, 50 orang. Waktu pulang terbagi dari beberapa rombongan, ya. Stephen yang nampak di layar dengan Olivia menganggap makan masakan Indonesia di Philadelphia itu penting, ya, sehingga dia harus menahan lapar, menempuh beberapa jam dari Maryland untuk masuk ke Philadelphia untuk makan makanan Indonesia. Tapi saya dan rombongan di mobil saya tidak melihat makanan Indonesia itu penting. Yang penting adalah kami kepingin cepat sampai di rumah. Sehingga saya dan tim nyampe di rumah 8:30 malam, tapi rombongan yang makan makanan Indonesia di Philadelphia tibanya katanya jam 11. Itu nggak salah, Bapak Ibu sekalian, tapi saya mau menunjukkan itu loh, kalau dianggap penting, ya kan, dibelan-belani. Meskipun nggak bisa, dibisa-bisakan, ya kan. Kalau nggak dianggap penting, meskipun bisa, ya nggak bisakan itu. Ya, kita tahu Yesus, Bapak Ibu sekalian, ya. Yesus itu doa fajar, doa pagi itu penting, ya. Tapi buat sebagian orang, ya tidurlah lebih penting daripada doa. Ngapain doa? Membosankan, ya kan? Yesus bilang, tidak sanggupkah engkau berjaga-jaga 1 jam saja? Makanya doa fajar kita buat 1 jam saja, iya kan? Kita lihat Daniel, Sadrak, Mesak, Abednego. Buat anak-anak muda ini, ya kan, dia anggap doa itu penting. Maka itu Daniel itu doanya rajin banget, bukan hanya doa fajar, doa pagi, doa siang, doa malam. Sehingga karena banyak berdoa, baunya bau hadirat Tuhan. Sehingga singa nggak mau makan Daniel. Sadrak, Mesak, Abednego, anak muda ini juga hobinya doa. Sehingga waktu dimasukkan ke dapur perapian yang panas itu, api juga nggak bisa mencilat Sadrak, Mesak, Abednego. Ya, tahun depan, Bapak Ibu sekalian, itu nggak akan lebih baik lagi ya daripada tahun ini. Maka itu saya mengencourage Bapak Ibu sekalian, ayo banyak hal yang penting di dalam hidup ini. Tapi mari prioritaskan yang utama dari semua yang penting-penting. Tuhan itu nomor 1. Bukan Tuhan itu ditaruh sebagai nomor sepatu, ya. Kalau nomor sepatu itu kan macam-macam. Bu Yongki sepatunya nomor 8,5. Kalau saya sepatunya nomor 9. Ya, kalau pakai ukuran Amerika ada nomornya 42. Tapi Tuhan itu harus nomor 1. Kalau Tuhan itu nomor 1, itu artinya kita orang yang punya hikmat sorgawi. Sekali lagi, kalau kita memprioritaskan Tuhan nomor 1 dalam hidup ini, itu artinya kita punya hikmat sorgawi. Dan orang yang punya hikmat sorgawi, dia akan tahan nanti dalam menghadapi setiap masalah, bahkan dia akan mengalami kemenangan demi kemenangan dalam pertempuran-pertempuran
di dalam kehidupan ini, ya. Dan yang ketiga, selanjutnya di dalam Yakobus pasal 3 ayat yang ke-17, minggu lalu kita sudah baca beberapa ayatnya, tapi saya akan bacakan ayat 17. Tetapi hikmat yang dari atas adalah pertama-tama murni, selanjutnya pendamai, peramah, penurut, penuh belas kasihan, dan buah-buah yang baik, tidak memihak, dan tidak munafik. Ya, saya mau tekankan dengan kata tidak memihak. 2, 3, tidak memihak. Lebih keras lagi, 2, 3, tidak memihak. Artinya apa tidak memihak? Artinya, Bapak Ibu sekalian, biarlah hikmat itu tidak memihak si A atau si B, tapi hikmat itu selalu berpihak kepada sorga, ya. Hikmat itu harus berpihak kepada sorga. Waktu saya sudah tinggalkan Ibu Yongki merasa nyaman dengan keadaannya. Dia jaga kekudusan, dia tidak menikah lagi, ya. Dia jaga kekudusan, dia jaga hidupnya benar. Saya berkhianat, ya. Dan kemudian Tuhan bicara kepada Bu Yongki, kamu memang enak hidupmu sekarang, nggak ada yang ganggu, dan itu bukan karena salahmu, tapi itu adalah kesalahan dari suamimu. Tapi itu bukan hikmat dari sorga, ya. Hikmat dari sorga adalah keluargamu itu harus dipulihkan. Maka itu waktu mujizat pertama kali diadakan oleh Tuhan Yesus, itu kan mujizat terjadi di perkawinan di Kana. Itu Tuhan mau memberikan pesan bahwa separah apapun keluarga dan rumah tangga, itu Tuhan pasti pulihkan. Itu yang namanya memihak kepada sorga. Dan Ibu Yongki tersentak. Dan dia berkata, oke Tuhan, aku mau sekarang keluargaku untuk dipulihkan. Dan kita lihat akhirnya gimana? Keluarga kami dipulihkan, ya. Demikian juga kalau ada orang-orang datang kepada saya, ya. Ada seorang ibu dia datang kepada saya, "Pak, anak saya ini nakal, Pak. Begini begini begitu, ya. Tolong Pak, beritahu anak saya ini, Pak, supaya dia tidak begini begitu." Ada istri yang datang kepada saya, "Pak, suami saya ini begini begitu, begini begitu. Tolong Pak, beritahu suami saya." Ada lagi suami yang datang kepada saya, "Pak, istri saya begini begitu, begini begitu." Ya, kalau saya tidak memakai hikmat sorgawi, saya akan berpihak kepada salah satu pihak itu. Ya, tetapi kalau Bapak Ibu sekalian biasa konseling dengan saya atau Ibu Yongki, maka jawaban kami itu sama. Oke Bapak, oke Ibu, oke suami, oke istri. Kalau memang yang kamu katakan itu benar, ya kami selalu berkata begitu. Kalau yang kamu katakan itu benar, maka kamu harus begini begitu. Dan begini begitunya itu sesuai dengan firman Tuhan. Saya nggak mau dipengaruhi, ya memang kurang ajar suamimu. Memang istrimu tidak tahu diri. Memang papa mamamu itu enggak benar. Atau memang anakmu ini nggak tahu diri. Udah kecil di besaran. Sudah kecil dibesarkan. Maka itu udah besar. Harus dikecilkan lagi. Saya nggak mau begitu. Saya selalu berpihak kepada sorga. Dan saya sampaikan dasar-dasar firman Tuhan bagaimana cara mengatasi anak yang nakal. Bagaimana cara mengatasi suami yang nakal. Bagaimana cara mengatasi istri yang nakal. Bahkan bagaimana cara menghadapi orang tua yang nakal. Buat orang tua, saya juga berikan tips-tips sesuai firman Tuhan. Bagaimana cara menghadapi anak-anak yang nakal. Itu namanya hikmat
yang berpihak kepada sorga. Ya, hari ini kita sudah belajar 3 hal. Ya, hikmat sorgawi itu apa? Yang pertama, ini catat baik-baik ya. Hikmat sorgawi dasarnya adalah kasih Allah. Itu tidak bisa ditawar lagi. Yang kedua, hikmat sorgawi tahu prioritas yang benar, ya. Prioritas yang penting. Banyak yang penting, tapi yang paling penting, Tuhan itu harus nomor 1. Tuhan itu harus didahulukan, cari kerajaan Allah dan kebenarannya terlebih dahulu, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Dan yang ketiga, hikmat sorgawi itu yaitu selalu berpihak kepada sorga. Bukan berpihak kepada salah satu pihak. Berpihaknya harus selalu kepada sorga. Dan saya percaya, kalau kita minta kepada Tuhan hikmat sorgawi itu, Tuhan pasti berikan hikmat sorgawi kepada kita. Dan ketika Tuhan memberikan hikmat sorgawi itu kepada kita, maka dengan hikmat itu yang akan menuntun langkah-langkah hidup kita. Sehingga sebelum tahun ini berakhir, kita akan mengalami kemenangan yang gilang gemilang. Amin.